Halo teman, kami kembali lagi masih dengan Cece Yevita. Dan kali ini aku kepo, pengen tahu kenapa kok memutuskan vegan pada tahun 84. Padahal jadi vegan itu kan berat banget ya, setauku. Aku sih nggak mampu dan belum mau. C, balik lagi ya. Tahun 84. Pada saat itu apa yang terjadi kok Cece memutuskan untuk menjadi vegan? Sebetulnya saya itu sudah dari kecil, pengasuh saya itu nggak makan daging sama sekali. Oh gitu. Terus rumah saya itu dekat pejagalan. Setiap hari saya kecil lihat sapi kalau mau dijagal itu menangis. Sapinya yang menangis Sapi, ya. atau Cece-nya yang nangis? Sapinya Oh, menangis. sapinya nangis. Oke, terus? Nah, akhirnya pada saat itu kan kasihan juga kan. Akhirnya kita nggak bisa makan gitu loh, habis makan nggak bisa. Terus, ya mulai berusaha lah kita mengurangi. Akhirnya keterusan juga. Tapi kan kita nggak ada makanan. Makan kan susah. Ya itulah cikal bakalnya kenapa kita produksi makanan vegan. Gitu. Jadi nggak ada latar belakang sakit dan segala macam. Benar-benar karena kesadaran pada saat itu. Awalnya gitu. Jadi awalnya Cece ini punya neni gitu ya. Punya neninya itu memang nggak makan daging, segala macam daging. Segala macam daging nggak makan. Abis itu rumahnya dekat pejagalan. Jadi Cece kecil ya pada saat itu ngelihat sapi-sapi itu ketika mau disembelih sapinya nangis. Jadi Cece nggak tega mau makan dagingnya. Itu awal mula untuk jadi vegan ya. Berarti sampai hari ini udah berapa tahun tuh? Hampir 40 tahun. 40 tahun nggak makan bakso. Halo, apa kabar? Aduh, kalau aku mah udah nggak sanggup. Berarti selama 40 tahun nggak makan daging sapi, nggak makan daging kambing, ayam, ikan, ayam, semua nggak dimakan. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, itu diganti dengan kembang tahu, tempe. Oke. Jadi untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, Cece mengkonsumsi kembang tahu, tempe, protein nabati. Tahunya, iya benar, karena tahu, tempe, yang bahan kedelai itu masuk protein nabati ya. Oke. Itu Cece saja atau satu rumah begitu semua? Iya, saya dengan suami. Oh, Cece dengan suami. Berarti suami juga kurang lebih 40 tahun vegan juga? Lebih lama. Oh, jadi suami Cece ini lebih lama penghayat vegan. Penghayat. Biasanya penghayat itu penghayat kepercayaan, penghayat ketuhanan. Dan kali ini sudah aku resmikan ada penghayat vegan. Karena ini berat banget loh, tidak semua orang bisa konsisten dengan pilihan hidupnya. Apalagi di luaran itu banyak sekali varian makanan dan semua itu enak-enak. Pokoknya sing kurang sehat itu rata-rata enak, wis tak percaya aku wis tak. Tantangannya apa? Selain cari bahan makannya itu susah karena harus pilih-pilih ya. Harus pilih-pilih. Tantangan yang lain apa? Ngelihat steak gitu nggak lihat steak, lihat tahu campur, lihat lontong balap gitu, apa nggak pengen? Ya bikin sendiri. Oh, jadi masih bisa dimanipulasi ya? Berarti kalau pengen steak gitu bikin steak sendiri? Ya dari tempe kan bisa, dari kembang tahu bisa. Oke. Jadi memang dibutuhkan kreativitas ya, dibutuhkan kreativitas supaya bisa memenuhi selera, terus bisa menjawab tantangan zaman ya. Benar-benar mengikuti tantangan, mengikuti tren yang ada. Berarti kayak bikin
bakso gitu bisa juga ya. Bisa Dari tempe juga. dari jamur, dari kembang tahu. Oke. Iya benar. Eh beberapa tahun yang lalu aku ke Bali, terus sama Cece juga. Kita bertiga, aku, Cece sama satu lagi teman kita yang juga concern dengan makanan sehat, ya, namanya Daniela. Kapan-kapan nanti kita ketemu sama Daniela. Oh, luwih banget anaknya itu, wis ta. Nanti kapan-kapan kita ketemu sama Daniela untuk cerita-cerita tentang pengalamannya. Kita keliling Bali ya, Ci. Iya. Kita keliling Bali dari warung vegan satu ke warung vegan lainnya, dan aku itu udah terheran-heran karena ternyata mereka bisa bikin bakso enak, rasanya itu bener-bener kayak daging sapi beneran, tapi bahan dasarnya dari jamur ya, Ci. Bahan dasarnya dari jamur. Nggak hanya bakso, segala macam olahan, ada sate, ada empal suwir juga ada, tapi versi vegan, dan rasanya nggak kalah dengan empal dengan daging biasa. Itu kita bertiga, aku di guidance sama mereka untuk makan sehat selama di Bali. Setelah pulang ya balik lagi. Selain tantangan, tujuannya apa? Pasti ada misi lain toh dengan menjadi penghayat vegan ini. Maaf ya. Menjadi penghayat vegan. Pasti ada misi lain, bukan hanya semata-mata karena kasihan ngelihat sapi itu nangis gara-gara mau disembelih. Pasti ada maksud dan tujuan lain. Apa tuh, C? Untuk pelestarian alam, untuk lingkungan, karena lebih ramah dengan lingkungan, dan juga sesuai kebutuhan ya. Sekarang kan banyak orang sakit, betul, banyak orang yang berkebutuhan khusus dan kita menyediakan. Dari tadi ya sesi sebelumnya Cece juga bilang orang berkebutuhan khusus. Maksud dari orang berkebutuhan khusus itu apa? Secara fisik, secara mental, atau ya karena kebutuhan makannya memang harus khusus gitu. Banyak sekarang kan orang-orang yang seperti kayak cancer, kayak apa, kan makanya harus teratur, harus sehat gitu ya. Berarti ini nyasarnya memang untuk orang-orang dengan spesifikasi itu, yang concern dengan kesehatannya ya, terus yang sedang melakukan treatment untuk sakitnya. Ya memang benar, penyakit-penyakit berat kayak cancer gitu memang butuh treatment khusus. Jadi asupan makanan yang masuk ke tubuhnya harus benar-benar diperhatikan. Itu setahu saya ya, tapi saya belum praktek. belum di tataran itu, kesadarannya masih belum ke sana. Dan Cece dan teman-teman ini di Surabaya itu setahu kok ada komunitas makanan sehat ya. Ada komunitas makanan sehat. Di situ ada beberapa orang yang memang benar-benar concern ke arah sana. Jadi mereka menyediakan makanan dan bahan-bahan makanan dengan label sehat ya. Dengan label sehat. Nah, aku dari tadi penasaran dengan ini. Ada tempe kok sebagus ini. Kalau aku yang dikasih tempe ini, pasti aku akan ngeliatin terus nggak tak apa-apain, sayang. Nah, ini bisa dikonsumsi langsung tanpa dimasak ya tadi ya bilang ya. Terus begini langsung dimakan gitu. Mau coba? Kalau Cece aja ya coba gimana? Oke. Aku boleh dikit aja nggak? Aku pernah dipaksa sama Cece ini makan tempenya itu beli ya, bukan dia yang bikin. Beli tempe di pasar, habis itu langsung dibuka, habis itu langsung dimakan begini, nggak diapa-apain, nggak dikasih apa-apa. Dan aku rada kapok. Ini tempe sultan ini.